Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 4 orang, Windy Santesa, Milda Purnamasari, Nur Rohma, dan Rizky Alia. Di sini kami akan menjelaskan tentang perikatan Islam berbasis hutang piutang. Hutang piutang uang atau KAR. Pengertian KAR. Makna al-KAR secara kebahasaan atau etimologi artinya potongan atau terputus. Al-KAR merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Al-KAR adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum KAR. Yang pertama, Quran Surah Al-Hadid ayat ke-11, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma. Rukun dan syarat akad KAR. Yang pertama, pemilik barang, yang kedua, yang mendapat barang atau pinjaman, yang ketiga, serah terima, dan yang terakhir, barang yang dipinjamkan. Syarat akad KAR. Yang pertama, besarnya timbangan harus diketahui dengan takaran timbangannya atau jumlahnya. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui. Jika dalam bentuk hewan, yang terakhir, pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Baiklah, saya Milda Purnamasari. Saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya. 4. Mekanisme KAR dalam aplikasi bank syariah terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, kontrak perjanjian KAR dilaksanakan antara bank dan nasabah. Yang kedua, nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal untuk investasi. Ketiga, pinjaman KAR merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Keempat, jika adanya penerimaan imbalan atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka penerima imbalan tersebut akan dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya. Yang kelima, bank dapat meminta jaminan atas pemberian KAR. 5. Manfaat akad KAR terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan atau mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua, Al-KAR Al-Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial dan komersional. 3. Jika adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 6. Berakhirnya akad KAR. Akad KAR berakhir apabila KAR yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia, maka KAR yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya. Saya Windy Santesa akan menjelaskan tentang gadai atau ran. Pengertian ran. Ar-ran secara bahasa artinya bisa ad-subut dan ad-dawan tetap. Dikatakan ma'un rahinun, air yang diam menggenang, tidak mengalir, halatun rahinatun, keadaan yang tetap. Atau ada kalanya berarti al-habsu dan al-luzum, menahan. Jadi ar-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ran adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Secara umum,
Ran atau gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai atau rahin kepada penerima gadai atau murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Ran juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, dan titipan. Dasar hukum akad ran. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dan yang kedua hadis telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Habs bin Giyats dari Al-Masih dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Aswad dari Aisyah berkata, Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo kemudian menggadaikan baju perangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga ijma ulama, yang terakhir fatwa Dewan Syariah Nasional. Rukun dan syarat yang menyertai akad. Yang pertama rahin atau nasabah. Nasabah harus mencakap, bertindak hukum, baling, dan berakal. Yang kedua murtahin, bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang ketiga marhun bi, pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik. Yang keempat marhun, barang jaminan. Marhun merupakan barang yang digunakan sebagai anggunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurrohma. Saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan al-rahin. Yang pertama, harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan. Kedua, membayar biaya administrasi. Ketiga, membayar asuransi. Keempat, membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang. Kelima, menjual barang yang digadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya. Yang berikutnya ketentuan umum praktik ran, ada murtahin, dan marhun, dan pemeliharaan. Kelima, teknik transaksi akad ran di bank syariah. Keenam, berakhirnya akad ran suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut suatu waktu akan dapat berakhir atau batal.